Haleluya, Yesus telah naik, sungguh agung dan masyhur namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Agung, yang menyertai kehidupan putranya Yesus Kristus, hingga ia naik dan berkuasa di atas segala langit, mengisi kehidupan seluruh makhluk dengan penyelamatannya. Berikanlah kami iman yang teguh, agar kami terus merasakan kehadirannya dan meneruskan kuasa-Nya kepada setiap orang di dunia ini yang menantikan pertolongan dan pemulihan dari-Nya hingga akhir zaman. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama-Mu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kemuliaan bagi-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengangkat pujian melalui pembacaan Mazmur 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Kita akan berdoa memohon tuntunan Roh Tuhan. Allah di dalam Kristus, berkenanlah bagi kami untuk merenungkan apa yang menjadi bacaan kami, serta tema renungan kami dalam minggu-minggu ini. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan layakkan kami untuk dapat memahami, merefleksikan, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, tanpa terasa kita telah memasuki minggu kenaikan Kristus berdasarkan tahun gerejawi kita. Selepas itu kita akan merayakan hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus. Sejumlah peristiwa gerejawi penting akan kita rayakan dalam rangkaian pekan ini. Di antaranya perayaan bulan Oikumene dan syukur hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-70. Di dalam kerangka bulan Oikumene, maka tema besar yang kita pilih untuk membingkai seluruh perayaan ini adalah satu tubuh, satu beban, jadilah sahabat di masa susah dan senang. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca
untuk mendasari seluruh perayaan kita terambil dari Galatia 6 ayat 2. Saya membacakannya demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tema dan bacaan ini mendasari persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk merumuskan pesan bulan Oikumene yang mendasari rasa syukur dan refleksi bersama kita saat ini sebagai gereja yang hadir di Indonesia. Saudara-saudara kekasih Kristus, setelah kita merayakan kenaikan, kita akan merayakan hari Pentakosta, dan dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang kini genap berusia 70 tahun. Setiap tahunnya melalui bulan Oikumene seperti ini, kita merayakan peziarahan panjang gereja-gereja di Indonesia, lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa suka duka dan ragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus. Sebagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia. Ungkapan syukur bagi Tuhan Sang Kepala Gereja adalah sikap kita bersama saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tidak berkesudahan. Dalam arak-arakan Oikumene selama 70 tahun, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, saling tolong menolong menanggung beban, bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus. Sebagaimana digalatakan di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan hari ulang tahun PGI ke-70 berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini, bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah kepada dunia diteriakan begitu lantang, justru di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan, sebab banyak orang di seluruh dunia termasuk orang Kristen justru mengajukan pertanyaan teologis seperti, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini, akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tidak bisa kita jawab. Sekaligus kita tak boleh lupa bahwa ada satu jawaban yang bagi kita tidak perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi kehidupan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Allah di dalam Kristus itulah dasar dari hukum Kristus. Paulus mempergunakan istilah hukum Kristus bukan untuk memasukkan jemaat Galatia dan kita semua ke dalam sebuah sistem hukum yang baru yang menggantikan hukum Taurat dan memenjarakan umat percaya dalam serentetan kewajiban-kewajiban agami. Hukum Kristus berwajah ganda. Pertama, ia adalah sebuah panggilan Kristiani untuk menegaskan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Ia mengundang umat percaya untuk menghidupi kasih Allah Trinitas itu ke dalam sebuah gaya hidup yang penuh kasih. Yesus mengajarkannya lewat dua hukum yang utama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu kasih kepada Allah yang sudah mengasihi kita dan kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Ini menjadi dasar ketika Yesus memberikan satu perintah baru kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 34. Saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memikul beban kita bahkan sampai mati di kayu salib. Hukum kasih Kristus dengan demikian adalah sebuah panggilan Kristiani untuk dinyatakan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di awal pesan bulan Oikumene dan renungan ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19 ini,
kasih Allah kepada dunia diteriakan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda depan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan pasien yang terinfeksi COVID-19 dan demi masyarakat luas. Kita menemukannya di dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala risiko. Dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus yang penuh kasih itu dengan cara tinggal di rumah. Walaupun sebagian kita tetap harus keluar rumah karena tugas tak terelakkan. Secara khusus, Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana menghidupi hukum Kristus. Yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban. Namun tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus. Dan hari ini pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, sebagaimana perayaan Paskah, perayaan kenaikan, perayaan bulan Oikumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental atau simbolis. Tapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan lebih serius. Sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama Oikumene dalam aksi atau Oikumene in action di tengah bangsa ini. Berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Oikumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama atau oikos di mana semua ciptaan dapat berdiam atau menein dan terpelihara kehidupannya dalam shalom Allah. Dengan perkenan Allah di dalam Kristus Kepala Gereja dan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita akan terus mengayuh bahtera Oikumene ini di tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sambil tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus Sang Kepala Gereja selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan hari kenaikan, selamat merayakan bulan Oikumene, dan 70 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Salam dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jack Levin, F. Manuputi, Sekretaris Umum. Tuhan memberkati kita. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat. Bersama Yesus ku tetap teguh,
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Halik semesta, pulihkan dunia yang sedang bergumul ini. Lawatlah anak-anak-Mu, kuatkanlah pengharapan kami, agar selalu bersandar pada janji penyertaan Allah Sang Pemberi kehidupan. Ya Allah, sumber hikmat dan berkat, berkatilah bangsa ini, pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh anak bangsa yang berjuang sebagai alat damai sejahtera-Mu. Cukupkanlah kami dengan cara-Mu yang indah. Buatlah kami semakin melihat kerentanan kami dan betapa besar kuasa dan kasih sayang-Mu, sehingga kami pun semakin takut akan Engkau. Ya Allah, dalam kemurahan-Mu, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Yesus yang telah naik telah mengutus kita melanjutkan karyanya di tengah dunia. Mari kita mewartakan kasih dan kebaikannya, saling bertolong-tolonglah menanggung beban dan memulihkan kehidupan dengan hati yang senang dan penuh sukacita. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Kristus, kemuliaan dari kenaikan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai engkau dan seisi rumahmu. Kiranya persekutuan kasih Allah menaungi gerejanya untuk meneruskan karya kasih-Nya, menolong setiap insan yang menantikannya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus.